bayar mahal-mahal. Wifi-nya atau providernya sendiri di sini, di khususnya Aristoteles ini kita pakai oksigen karena. Hai guys, saya dengan Raffi dari kelompok 5 ya, program studi sistem informasi. Kami di sini akan mewawancarai yang tugas dari infrastruktur IT, yaitu mengenal infrastruktur IT di Ambe Coffee. Nah, saya dengan dengan pemiliknya bisa dibilang Bukan sih, saya lebih ke pengelola aja. Oh, manager ya. Bisa dia pengelola manajer. aja. Ya, Bapak Henry di sini. Kita langsung aja yuk, ada beberapa pertanyaan nih. Dari pertanyaan umum dulu nih Pak. Bisakah Anda memberikan gambaran singkat tentang organisasi Anda yang dari industrinya tuh? Jadi gambarannya sama industrinya itu di bidang apa? Oh, oke. Untuk awalan kita ini bergerak di bidang F&B ya, food and beverage. Jadi makanan dan minuman yang sifatnya juga lebih ke jasa. Jadi good and service. Nah, untuk pertanyaannya kan yang tadi tentang industrinya sama tentang organisasi, tentang perusahaan. Untuk spill lagi, kita ini Ambe Coffee and Ice ini dalam naungan PT itu namanya PT Wale Nusantara Indah. Nah, PT Wale Nusantara Indah ini pun baru dibuat sesudah Ambe Coffee and Ice ini berdiri gitu. Tapi sekarang Ambe Coffee and Ice ini dalam naungan PT Wale Nusantara Indah. Nah, kita ini punya cabang di Bogor sebenarnya, cuman sekarang sudah tutup dan kita pengen alih fungsikan dan pengen alihkan lagi itu tempatnya di daerah Kelapa II atau sekitarnya lah, dekat-dekat kampus Pradita. Cuman yang sekarang beroperasi aktif itu ya di sini di Pagedangan, Medang ya, di Ruko Aristoteles Utara nomor 66, namanya Ambe Coffee and Ice. Tuh. Untuk pertanyaan selanjutnya itu berapa banyak karyawan yang dimiliki sekarang? Kalau untuk sekarang ini kita punya karyawan 4. 2 full time, 1 part time, dan 1 lagi saya sendiri. Nah, kalau untuk pemberitahuan juga, sebelumnya kita punya karyawan ada 11. Cuman kita stop dulu, kita hold dulu, kan kita mau buat PT tuh yang kemarin tuh, cuman kita hold dulu, kita minimalisir budget dulu, jadi akhirnya sampai sekarang jadi 4 karyawan. Pasti di kafe ini tuh ada banyak sistemnya kan sih Pak? Gambaran sistem infrastruktur IT-nya tuh di kafe ini tuh kayak apa sih untuk saat ini? Untuk IT sendiri ya, kalau IT sendiri WiFi pun termasuk IT ya. WiFi, sistem kasir, pos, terus web, terus apa lagi ya? Itu aja sih yang baru saya tahu. Nah, kalau untuk sistem wifi-nya atau providernya sendiri di sini, di khususnya Aristoteles ini kita pakai oksigen karena di sini nggak bisa masuk telkom, nggak bisa masuk merek publik segala macam. Di sini cuma bisa masuk oksigen. Gitu, jadi kita khusus pakai provider oksigen. Untuk maintenance-nya di sini selama sebulan kita bisa ganti-ganti password, tapi tergantung kebutuhan sih. Terus kalau sistem kasirnya kita pakai pos Viero, posnya Viero. Pasti ada tantangan nanti kayak ada karyawan yang nggak kurang ngerti kayak gitu sama mesin kasir. Biasanya itu kayak mana sih tantangannya? Jadi tantangannya sih lumayan kecil sih, karena kan ini bersifatnya pos ya, sistem kasir. Jadi kita punya karyawan yang memang sudah lama di sini, jadi kita pertahankan yang sudah bisa megang sistem kasirnya itu sendiri. Itu jadi untuk mengoperasikannya kebetulan saya sendiri pun juga bisa. Kalau ada karyawan baru itu kita training selama sebulan.
sendiri. Jadi untuk training bukan sistem kasirnya aja, tapi cara pembuatan dari minuman, makanan, atau kalau yang di bar minuman, yang di kitchen makanan, itu sih Mas. Pesan ada tujuan utama nggak di cafe ini tuh buat dalam infrastruktur hal IT-nya? Jadi kayak tujuan di IT-nya tuh biar mempermudah gitu, ada nggak tujuan? Tujuan mempermudah pasti ada. Jadi tujuan kenapa sih kita buat coffee shop di sini? Ya tentunya kita pengen membuat apa sih efektif, efisien bagi orang-orang yang meeting, bagi orang yang kerja kelompok, terus untuk apa lagi? Ya untuk membuat lingkungan yang menjadi aktif gitu. Jadi kita coffee shop ini bukan cuma buat jualan, tapi ya buat jadi lingkungan juga. Jadi kita bisa saling kenal. Misalkan dari kampus Pradita bisa kenal sama kampus UMN, atau kampus Pradita bisa kenal dengan kampus yang lain gitu ya kan? Gitu sih. Atau yang misalkan yang dari anak kampus bisa kenal sama orang kerja gitu sih. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua nih, buat infrastruktur IT. Bisa nggak Anda menjelaskan arsitektur infrastruktur IT yang ada saat ini? Kayak tadi arsitektur di kasirnya itu apa aja? Oh, poin-poinnya apa yang di dalam kasirnya? Iya, di dalam kasirnya bisa, poin-poinnya juga bisa. Oke, kalau di dalam kasirnya sendiri karena kita pakai Viero dan itu sistemnya POS, jadi di dalam kasirnya itu kita ada yang namanya diagram. Jadi dia bisa munculin yang namanya barang yang paling laku, minuman yang paling laku, makanan yang paling laku itu dalam bentuk batang atau diagram bulat ya kan, atau diagram yang lainnya. Itu sih dalam bentuk persenan. Nah, di dalam itu dia ada namanya sistem produk. Jadi kita bisa masukin, misalkan kita ada produk baru nih gitu, kita bisa masukin langsung ke dalam sistem Viero tersebut. Terus keunggulannya lagi, dia itu ada yang namanya terhubung dengan Gojek sama Grab. Jadi ketika kita munculkan suatu produk, kita bisa on-kan itu buat Grab dan GrabFood sama GoFoodnya. Tapi dengan harga yang berbeda kan pastinya kan. Karena kan di GrabFood sama GoFood itu punya potongan. Itu ada potongan yang berapa persen biar nggak rugi itu. Ada lagi? Ada komentar. Pesan cara ngelolanya itu gimana? Ngelola Viero tadi kayak gitu. Ngelolanya ya kebetulan yang Untuk ngelola sama meliharanya gitu. meliharanya. Kebetulan kalau di sini kita sistemnya itu sewa ya. Oh, sewa. Sewa itu kita beli sewanya itu selama 4 tahun. Atau selama 4 tahun kira-kira berapa juta saya lupa. 7 juta atau 8 juta kalau nggak salah. Nah, itu untuk memelihara maintenance-nya sih kalau ada kendala kita ke pusat sih. Kita hubungi kontak centernya, kita kasih tahu kendalanya kayak gimana. Dan kadang-kadang kan dalam sistem Viero itu kan dia web, dia bukan aplikasi, dia web. Nah, web itu kadang-kadang kan nge-lag kan, apalagi kalau yang pakai wifi atau wifi-nya banyak kan nge-lag. Itu dengan cara ya kita bisa ganti provider kan kita punya 2 wifi ini atas bawah, kita bisa ke atas, kita bisa ke bawah, atau misalkan pun nggak bisa juga ya kita pakai hotspot sendiri sih kayak gitu karena sistemnya web. Kalau aplikasi sendiri dia ada, dia aplikasi sendiri itu untuk manajemen kayak HRD lah. Jadi dia bisa karyawan masuk dan karyawan keluar itu dia ada namanya sistem absennya gitu. Dia bisa ngasih surat sakit, dia bisa ngasih surat resign, dia bisa ngasih surat putus kontrak gitu, segala macem lah, lengkap lah sebenarnya kalau kita ambil yang premium gitu. Kan ada beberapa kafe yang cuma ngambil posnya doang. Kita di sini pos berserta dengan manajemennya.
Perusahaan itu kalau keamanannya gimana tuh? Kalau buat keamanan jaga Fiero gitu. Kalau untuk keamanan sendiri itu ya dari Fiero-nya. Dari Fiero-nya yang punya sistem keamanan sendiri. Kalau kita itu kalau beli putus, baru kita punya server sendiri. Kalau ini kan server dari Fiero ya, gitu. Pasti Fiero yang punya server itu, bukan kita. Jadi yang punya keamanan, yang punya sistem keamanan itu ya dari sistem Fiero-nya sendiri. Jadi karyawan nggak bisa macam-macam gitu. Kalau karyawan kebetulan belum bisa karena saya sendiri yang masih ngelola tuh Fiero sama atasan saya owner pemilik. Langsung aja ke pertanyaan ketiga ya, tentang keamanan IT lagi, nyambungin dari tadi. Ancamannya itu apa aja sih? Ancaman utama di Fiero itu? Kalau saya ada kayak hacking kayak gitu, atau di sini belum ada. Kalau untuk hacker itu sih belum ada sih ya. Atau yang paling sering muncul atau yang paling sering kita ada kendala sih bug sih. Karena Fiero sendiri itu terkenal dengan bugnya karena dia banyak sekali ngeluarin option kan, dari manajemennya, dari sistem produknya segala macam itu dia banyak mengeluarkan. Jadi untuk bugnya itu lumayan dan dari bug tersebut kita juga punya kendala ya seperti tadi yang nge-lag atau suka loading gitu sih. Itu tadi kalau ada kendala kayak gitu ada prosedurnya nggak biasanya? Kalau prosedurnya ya untuk prosedur sendiri itu dari saya sendiri sih, gimana caranya biar sistem tetap berjalan. Apa penanggulangannya ya manual, kita punya rekapan manual. Nggak bisa dipungkiri dari IT itu sangat ngebantu, tapi kita harus punya yang namanya manual rekapan. Jadi kita punya sistem yang IT, kita punya rekapan yang berbasis teknologi, kita punya rekapan yang berbasis manual atau tulisan. Itu sangat penting. Untuk apa? Untuk bukti kalau misalkan ada kekurangan atau kelebihan bayar atau apa, itu sangat penting. Oke, jadi pesan tanggapan Anda tuh kalau ada pelanggaran data itu gimana? Misalnya tuh Fiero tuh ngejual datanya abang itu ke perusahaan lain gitu. Itu gimana tanggapan saya kayak gitu? Kebetulan kalau yang di Fiero sendiri kan cuman produk ya, bukan beserta resep atau resep, bukan beserta resepnya. Jadi ya untuk keamanan sendiri kalau misalkan dia bisa jual data ya nggak masalah sih buat kita, karena kita masih punya resep asli, kita punya resep manual yang kita nggak sebarluaskan ke sistem tersebut gitu. Oke, kita lanjut aja langsung ke pertanyaan keempat tuh manajemen IT-nya. Bagaimana Anda mengelola departemen IT Anda? Itu atau Bapak sendiri yang mengelola gitu? Kalau IT sendiri departemennya belum ada sih. Jadi masih Bapak sendiri? Masih saya sendiri yang ngelola. Misalkan kayak wifi lagi error, itu kita punya sales dari Oksigen sendiri yang bisa 1 kali 24 jam gitu. Kalau kita cek dia bisa balas kita, ini lagi wifi-nya lagi bermasalah, kita bisa minta ke dia langsung dan langsung diproses sama dia. Ini lagi diproses yang engineering kayak gitu sih. Terus kalau misalkan yang Fiero tadi ya saya sendiri. Terusan matrik utama yang Anda gunakan untuk mengukur kinerja IT-nya atau pakai Bapak tuh milih Fiero tuh kenapa? Matriknya tuh kenapa milih itu? Kenapa milih Fiero? Karena dulu itu memang sudah pakai Fiero. Dulu itu iya, jadi mau nggak mau kita memang harus melanjutkan apa yang udah dibeli dan udah dibayar lah gitu. Jadi kita sendiri yang harus bisa menyesuaikan apa yang ada di dalam organisasi, kayak misalkan di Ambil Coffee ini. Nah, Ambil Coffee ini kan udah beli Fiero, nggak mungkin kalau kita sebenarnya suka sama yang namanya Maju itu langsung terhubung ke Gojek. Saya tuh suka namanya Maju itu saya suka.
Tapi karena kita sudah beli Fiero duluan, ya mau nggak mau kita pakai itu gitu. Terus kan cara ngelola anggarannya itu buat ke Fiero itu pengeluaran. Nah, kalau untuk anggaran pengeluaran itu kan di awal ya, namanya itu modal awal, jadi masuknya ke modal awal. Dan kalau untuk pengelolaan anggarannya itu memang di awal. Jadi kalau misalkan operasional setiap hari per bulan itu kita nggak ada pengeluaran untuk Fiero-nya tersebut gitu. Kecuali dari oksigen, wifi itu kita bayar per tahun. Oke, ini pertanyaan kelima nih, pertanyaan tambahan. Bisakah Anda ceritakan tentang proyek IT paling sukses yang pernah dikerjakan kafe? Proyek IT Atau nggak ada? ada sih. Jadi saya itu kan dulu kita dulu ini Ambil Coffee ini kan buat PT. PT namanya yang namanya Wallet Nusantara Indah. Nah, kita buat skema IT. Apa skema IT? IT bukan cuman prosedur wifi, bukan cuma prosedur kasir atau segala macam. Web pun kan IT kan. Nah, kita buat web yang namanya apa ya, hosting yang itu ya, pakai hosting, pakai segala macam. Itu kita punya web namanya PT Wallet Nusantara Indah. Nah, jadi kita buat membangun web tersebut, kita guide orang IT, kita guide orang yang bisa ngebaca pasar gitu. Terus kita iklan di Instagram itu kan iklannya itu kalau nggak salah per area itu 5 area atau 4 area itu bisa kena di 300 ribuan atau 400 ribuan. Itu sekali post itu bisa bertahan sampai 5 hari ke depan atau 4 hari ke depan. Itu 500 ribu atau 400 ribu gitu, atau 300 ribuan. Itu kita bisa milih wilayah mana yang mau kita sebarkan gitu. Itu di Instagram. Kalau di Google-nya sendiri kita pernah pakai Google Google Ads. Dia ke Meta ya, ke Meta. Nah, itu sendiri dia 2 juta. 2 jutaan itu buat berapa view, ribuan view. Itu sih. Terusan ada nggak tren teknologi yang menurut Anda itu bakal berdampak signifikan pada kafe buat di masa depan? Sekarang kan zamannya sosial media ya. Nah, sosial media itu sekarang itu sudah booming dan sudah menjadi hal yang bagian yang paling penting lah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi TikTok. Nah, yang saya lihat malah sekarang ini daripada Instagram, daripada Facebook, daripada web yang kita bayar mahal-mahal jutaan, itu TikTok yang paling berdampak besar. Karena di Instagram itu paling 200 view, 300 view. Di TikTok itu bisa ribuan. Kalau misalkan kita sering uploadnya gitu, saya udah merasakan sih pernah gitu untuk membangun yang namanya branding sosial media itu dulu. Dan sekarang karena kita lagi call dulu untuk franchise yang itu, kita lagi bangun untuk yang Ambil Coffee ini gitu sih. Terusan bagaimana Anda melihat peran IT dalam organisasi Anda yang berkembang di organisasi Anda dalam berkembang di masa depan itu? Pandangan. Iya, saya berharap sih kedepannya Ambil Coffee ini tetap bisa berkompetisi di coffee shop lain lah, khususnya di daerah Kelapa II ini, Pagedangan lah gitu. Jadi saya berharap dari kehadiran Ambil Coffee ini yang bisa punya sosial media. Kita punya sosial media itu YouTube ada, TikTok ada, Facebook ada, Instagram ada, apalagi ya, web ada. Cuman kalau nggak salah kemarin lagi kesasar
belum bayar lupa. Soalnya saya sendiri soalnya lagi yang maintenance kan, lagi kelupaan. Nah itu kita punya semua. Jadi saya harap Amigo VNS atau perusahaan yang usaha yang lagi saya bangun, yang saya kelola bersama kawan saya atau partner saya, ini bisa berkembang menjadi lebih besar dan menjadi lebih baik ke depannya sih, dengan berkat teknologi informasi yang ada, sosial media, apa namanya, Google Ads lah. Jadi itu sih Mas. Oke, sekian dari saya. Makasih Pak Erwi atas waktunya. Maaf ya mengganggu ya. Oke, Siap. saya dan Indra Raffi dari kelompok 5. Makasih ya. Look at